Oke guys, balik lagi di 87 Garage. Kali ini kita akan melakukan dyno test pada motor Lexi. Ini motor Lexi yang kemarin sempat ikut pas kita riding itu. Untuk ngedrap, jadi udaranya masuk ke bagian bagasi. Jadi dari depan, terus kemarin kalian ada yang minta test ride motor ini. Tapi kemarin saat itu kondisinya motor ini belum maksimal karena ada sedikit masalah di bagian CVT, yaitu top speednya kayak mentok itu. Nah terus kemarin udah kita perbaiki, sekaligus kita rubah speknya. Yang awalnya cuma 58 standar, sekarang udah 58 porting. Terus udah ganti noken juga, pakai BRT T2. Lalu CVT-nya udah dibenerin, sama ini mau naik dyno buat nyari settingan yang paling tepat. Kemudian ini mau kita panggil aja ownernya langsung, monggo Mas Harso. Oke Mas Harso, gimana sejarah garap motor ini Mas Harso? Ya pokoknya dari yang awalnya belum kayak gini bisa jadi kayak sekarang ini ya. Kalau untuk ini kan belum di dyno, jadi belum terlalu maksimal Mas. Tapi sementara yang dirasain di jalan udah gimana dari awal dulu? Udah mantep banget sih pokoknya, udah berubah banget pokoknya. Oke, ini dari ownernya sendiri udah bilang gitu. Ini bakalan kita maksimalin lagi di proses dyno untuk nemuin remapan yang paling pas. Oke, ikuti terus videonya, kita langsung dyno motor ini. Proses dyno Lexi ini udah selesai. Tadi awalnya motor ini masih di angka 18-an, lalu setelah kita mapping ulang tembus di angka paling tinggi 19,7 dan sangat stabil di angka 19,6. Itu hampir 10 kali run itu stabil di 19,6. Oke, ini langsung aja kita tanya ke ownernya gimana perasaannya setelah selesai dyno, apakah masih deg-degan atau enggak. Kita langsung tanya. Ya pokoknya deg-degan dan mantap banget ya. Enggak, maksudnya sekarang udah tenang belum setelah mesinnya aman ini loh Mas? Sudah.
Oke, ini aku mau tanya satu lagi. Selama garap 87 itu gimana Mas? Pokoknya mantap banget wis. Puas banget. Oke Mas. Ini next project bakalan kita maksimalin lagi di bagian knalpot karena ini masih menggunakan knalpot yang ukurannya kecil sehingga powernya belum terlalu maksimal. Itu aja sih kemungkinan project sama revisi kirian aja. Menyambung video yang kemarin kita melakukan dyno test, ini hasilnya udah kita print. Lalu di sini aku mau ngejelasin gimana hasil grafik dynonya kemarin. Nah ini grafiknya memang seperti ini. Ini sebenarnya kemarin udah lumayan rapi, cuman karena di print dirapetin jadinya kelihatan bergelombang seperti ini. Nah ini kenapa kok nggak seperti motor pada umumnya? Contoh maksudnya itu nggak seperti motor non VVA karena Lexus sendiri itu nokennya VVA, jadi grafiknya seperti ini. Awal sebelum VVA buka itu tenaganya masih kecil, setelah VVA buka baru naik. Nah ini sebenarnya berpengaruh di akselerasi karena tidak langsung keluar tenaga maksimalnya. Tapi karena ownernya juga tidak terlalu mementingkan akselerasi, yang penting untuk atasannya, makanya ownernya juga udah puas dengan hasilnya. Nah kemarin kami juga sempat ngetes motor ini 200 meter, tapi baru sekali. Itu pun jokinya bukan joki beneran, cuman aku sendiri yang naikin. Itu dapat time 10,7. Nah ini udah jauh banget kalau dari Lexus standar. Mungkin Lexus standar itu sekitar 14 atau 13 detik semisal belum diapa-apain. Ini hasilnya seperti ini, dapat 10,7. Ini udah lumayan banget. Semisal ini motor memang diciptain buat 200 meter, kemungkinan bagian CVT kita rubah lagi. Itu kemungkinan bisa dapat di angka 10 kecil. Apalagi misal kompresinya dinaikin jadi 58 tune up, itu bisa di angka 9. Nah kalau untuk powernya sendiri kemarin dapat di angka 19,6. Ini diraih di RPM yang tinggi. Ini terbukti motor karakter RPM tinggi karena sampai limiter pun sebenarnya powernya masih rata di angka 19-18. Ini top speednya emang kalau di jalan bagus banget. Nah besok kemungkinan akan kita buatkan video test ride-nya juga, jadi tetap pantengin aja channel ini. Selain bagian kompresi terus kirian tadi, bisa juga di bagian knalpot karena knalpotnya kita rasa masih leherannya terlalu kecil sehingga kalau dikasih settingan yang sedikit basah itu AFR-nya terlalu angkanya kecil, jadi cenderung basah sehingga tenaganya kurang maksimal. Nah itu kemarin juga udah ada plan sama ownernya, kita ngobrol kalau bakalan diganti di bagian knalpot. Lalu untuk kedepannya kemungkinan ownernya juga bakalan melakukan perubahan di bagian water pump, yaitu dirubah menjadi EWP supaya beban mesinnya berkurang. Karena kalau motor yang teriak di RPM tinggi dikasih EWP itu pasti putaran mesin terbebani oleh kipas di water pump itu yang nyambung ke noken. Nah itu bisa kita kurangi dengan cara mengganti EWP. Untuk spek 58 sepertinya misal beneran mau dinaikin, kemungkinan kita belikan piston 58 4jet, lalu kompresi kita atur di angka 13 lebih, mungkin sekitar 13-14. Lalu pastinya noken juga akan kita rubah menyesuaikan dengan kompresi. Setelah itu untuk bagian throttle body kemungkinan udah cukup karena kemarin menggunakan 30 menggunakan V3. Dan ada satu tambahan lagi, semisal mau 58 full itu karena klep Lexi itu masih kecil, yaitu ukurannya 17 dan 19, makanya kemungkinan bakalan kita ambles ke ukuran 22-19 supaya tenaganya lebih enak lagi, udara masuk lebih cepat, udara keluar lebih plong, sehingga kondisi ruang bakar saat mesin putaran tinggi itu lebih bersih sehingga powernya lebih maksimal. Terus apabila kalian ada pertanyaan
tentang spek kayak gini atau mau bikin spek kayak gini juga, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Ada tambahan lagi mas? Tidak. Sekian video Dynote seleksi 58 porting ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.